Setelahnya, Omodaka pun mengaktifkan terastal Pokemon, mengubah Pokemonnya menjadi terastal tipe batu sepenuhnya. Tidak ingin kalah, Liko dan teman-temannya pun juga ikut-ikutan mengaktifkan terastal Pokemon. Ketika Floragato mempersiapkan serangannya, Glimmora berupaya menghentikannya dan langsung menembaknya dengan Tera Burst. Crocalor dan Quaxel pun berdiri di hadapan temannya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menahan serangan tersebut. Namun saking kuatnya, mereka pun tidak bisa menahannya lagi dan akhirnya tumbang. Dan serangan yang fatal mengenai telak Floragato. Secara mengejutkan, Floragato ternyata masih selamat dan masih bisa berdiri, berkat ability Overgrow yang hanya akan aktif ketika Floragato dalam keadaan sekarat. Untuk yang terakhir kalinya, Liko dan Omodaka merintahkan Pokemon mereka untuk saling benturkan serangannya. Pada akhirnya, Floragato yang lebih unggul berhasil mendaratkan serangannya, membuat Glimmora tak sanggup lagi melanjutkan pertarungan. Liko dan teman-temannya merasa sangat lega dengan kemenangan ini. Sementara Omodaka memberikan tepuk tangan yang meriah atas kemenangan tersebut. Dengan demikian, Omodaka menyatakan bahwa Liko dan teman-temannya memang layak disebut sebagai trainer yang kuat dan mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam area Zero. Setelahnya, Botan bukakan pintu gerbang menuju ke area tersebut, di mana Briar telah menunggu kedatangan mereka di fasilitas penelitian. Berpindah ke The Explorer, yang telah menemukan bahwa Rising Voltaker kini sedang berada di Paldea. Di sini, Ember menyuruh Onix dan Sanggo untuk mengawasi mereka, dan hanya perlu melaporkan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Rising Voltaker di tempat tersebut. Sebisa mungkin hindari untuk berkontak langsung dengan mereka. Ini adalah misi yang cukup sulit, dan hanya bisa dikerjakan oleh mereka berdua yang sangat berpengalaman. Setelah menerima tugas tersebut, Onix dan Sanggo pun segera mendarat di region Paldea. Liko dan teman-temannya akhirnya sampai di area Zero, tempat yang dipenuhi dengan berbagai jenis Pokemon, serta pemandangan yang sangat indah. Membuat Liko dan teman-temannya dibuat takjub melihat area Zero tersebut. Tapi di antara sekian banyaknya Pokemon, mereka belum melihat ada tanda keberadaan Pokemon Paradox, yang kemungkinan berada di tempat lain yang lebih jauh. Pastinya akan sangat keren jika mereka bisa melihat Pokemon Paradox yang langka itu, kata Roy. Namun Prof. Riyad mengingatkan tujuan awal mereka datang ke sini, yaitu untuk menemukan anggota Pokemon Six Heroes Entei. Sementara itu, terlihat The Explorer sedang mengamati kelompok tersebut dari kejauhan. Kembali mengingatkan bahwa mereka hanya disuruh untuk mengawasi saja dan bukan untuk menyerang mereka. Namun jika hanya berdiam diri saja, mereka bisa kehilangan jejaknya. Oleh karenanya, Sanggo mengajak Onix untuk terus mengikuti Liko dan teman-temannya. Beberapa saat kemudian, Liko dan kawan-kawan akhirnya tiba di fasilitas penelitian, di mana kedatangan mereka disambut dengan ramah oleh Briar. Tanpa berlama-lama, Prof. Riyad langsung mengajaknya untuk buka topik pembahasan yang ingin dibicarakan. Jadi Briar pun buka halaman Scarlet Book yang memperlihatkan Pokemon yang bentuknya mirip dengan Entei. Dikatakan Pokemon itu terlihat berkeliaran di sekitar area Zero. Kawah besar terdiri dari beberapa lapisan, dan jika mereka mengikuti tebing yang mengarah ke bawah, ada kemungkinan mereka bisa sampai ke tujuannya. Di sanalah pernah terlihat penampakan Pokemon mirip Entei tersebut, yang walaupun masih belum bisa dipastikan itu adalah anggota Pokemon Six Heroes yang mereka cari. Namun jika mereka memastikan secara langsung dengan pergi ke sana, mereka mungkin akan mendapatkan petunjuk. Tapi juga perlu diingat ini adalah area Zero, tempat yang belum sepenuhnya dijelajahi oleh manusia dan dipenuhi dengan banyak Pokemon-Pokemon yang berbahaya. Sehingga Liko dan kawan-kawan harus lebih berhati-hati dalam melakukan perjalanannya. Setelahnya Briar pun bimbing mereka menuju ke sana. Beberapa menit melakukan perjalanan dengan melewati lembah dan bukit yang curam, mereka akhirnya sampai di daerah yang berisi kristal terastal di permukaan tanahnya, yang bahkan lebih besar dibandingkan yang ada di Paldea. Liko kemudian mengeluarkan Terapagos dari dalam tasnya, yang terlihat sangat senang karena bisa menginjakkan kakinya lagi di area Zero. Ngomong-ngomong, Dot pun menanyakan apakah Briar pernah melihat Pokemon Paradox, yang dikonfirmasi bahwa dia memang pernah melihatnya. Di tempat ini, mereka dapat menemukan Pokemon dalam bentuk masa depan maupun yang dari masa lalu, yang dimana Pokemon itu tidak pernah ada di masa sekarang, dan itulah yang disebut sebagai Pokemon Paradox. Mendengar ini, Prof. Riyad pun penasaran apa yang mendasari perkembangan teori Pokemon Paradox tersebut.
Dan menurut Briar sendiri, ini masih belum bisa dijelaskan, dan mungkin masih ada hubungannya dengan fenomena terastal Pokemon. Seketika, Roy jadi ingin bertarung melawan Pokemon Paradox. Sedangkan Liko penasaran apa yang dilakukan Pokemon Paradox itu dalam kesehariannya. Setelah berjalan beberapa langkah, mereka melihat Dudun Spurs, sehingga tak sadar lagi bahwa Fropriet dan Briar telah meninggalkan mereka jauh di belakangnya. Dan mereka pun segera menyusulnya ke sana. Sampai saat ini, mereka sama sekali tidak mencurigai ada Explorer yang mengikuti dari belakang. Tapi jika begini terus, Sanggo juga bosan. Jadi untuk menghilangkan rasa bosannya, dia mulai melemparkan batu ke arah kristal yang menimbulkan suara aneh. Namun hal tersebut menarik perhatian Liko dan teman-temannya, yang menyangka suara itu berasal dari Pokemon Paradox. Yang untungnya mereka tidak sempat untuk mengeceknya, dan lebih memilih untuk menanyakannya pada Briar saja. Saat hendak melanjutkan perjalanan, Roy melihat ada sesuatu yang melintas di belakangnya, dan kembali ke belakang untuk mengeceknya. Di situ dia menemukan Pokemon yang mirip dengan Magneton. Itu adalah Sandyshock, Pokemon yang memiliki banyak kemiripan dengan Magneton, dan dikabarkan adalah Magneton yang dulunya hidup selama 10.000 tahun lamanya. Tidak seperti Magneton yang mengambang, mereka dapat berjalan dengan menggunakan unit magnet yang memanjang menyerupai kaki. Setelahnya, Sandyshock langsung mengejar Roy dan Crocalor, sementara Liko dan Dot sama sekali tidak menyadari temannya telah menghilang. The Explorer langsung bersembunyi saat Roy masih dikejar-kejar oleh Pokemon Paradox, agar mereka tidak ketahuan. Sanggo yang melihat itu sangat menyenangkan, dia pun pergi mengejarnya juga. Membuat Onix jadi sedikit pusing dengan kelakuan Sanggo yang nakal. Sementara Roy masih berupaya kabur dari kejaran Sandyshock. Dan karena sudah lelah berlari terus-menerus, dia pun menyuruh Crocalor untuk bertarung. Roy merintahkan Crocalor di Charming Poise untuk menangkis serangan musuhnya, kemudian menerjang maju dengan Flame Charge. Namun anehnya, serangan itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap Sandyshock, yang langsung menendang Crocalor hingga jatuh tersungkur di hadapan trainernya. Roy yang pantang menyerah memerintahkan Crocalor Flame Charge lagi, yang sama sekali tidak mempan terhadap Sandyshock. Namun kali ini dia merintahkan Crocalor Flamethrower untuk membakar Pokemon Paradox tepat di hadapan wajahnya. Alhasil Roy dan Crocalor pun berhasil melumpuhkan Sandyshock. Dia sangat puas dengan hasil pertarungan itu, dan berjanji akan bertemu lagi dengan Sandyshock untuk mengadakan pertarungan ulang. Setelahnya Roy dan Crocalor pun pergi meninggalkannya dengan perasaan yang sangat gembira. Dan saking asiknya lagu yang dinyanyikan membuat Sandyshock juga ikut bersenandung. Liko berada di depan Dot, yang menegurnya karena berjalan terlalu cepat. Dan di saat mereka menengok ke belakang, barulah keduanya menyadari bahwa Roy telah menghilang. Di sisi lain, Sanggo malah kehilangan jejak Roy, dan tak sengaja menginjak sesuatu yang membuatnya kaget. Jika diperhatikan baik-baik, itu adalah Jigglypuff yang kebetulan ukurannya jauh lebih besar dibandingkan yang normal. Itu adalah Pokemon Paradox yang disebut sebagai Screamtail. Pokemon ini sangat mirip dengan Jigglypuff, tapi mempunyai ukuran tubuh yang jauh lebih besar. Dia memiliki telinga runcing dengan bagian dalam berwarna hitam, dan sejumput rambut kecil di bawahnya. Di atas kepalanya terdapat sejumput bulu yang sangat panjang dan melengkung, yang memanjang ke punggungnya dan berwarna merah muda gelap di ujungnya, yang juga menyerupai ekor. Bahkan ada laporan yang mengatakan bahwa ini adalah bentuk Jigglypuff yang hidup 1 miliar tahun lalu, atau mungkin adalah kerabat jauhnya. Pokemon Paradox mulai menertaukan Sanggo, yang akhirnya bangkit lagi untuk menghadapi Pokemon Paradox tersebut, karena dia tidak terima dihina-hina olehnya. Sanggo yang terlanjur kesal kemudian memerintahkan Glalie untuk bertarung melawan Screamtail. Namun sebelum pertarungan itu dimulai, muncul lagi Pokemon Paradox lainnya yang mirip dengan Donphan, atau bisa juga disebut sebagai Gretass. Alih-alih memberikan perlawanan, Sanggo yang ketakutan mengajak Pokemonnya untuk bersembunyi, sedangkan Screamtail malah terjatuh akibat getaran yang ditimbulkan oleh Gretass. Di sini Sanggo mulai mengejek Screamtail yang tersandung jatuh menabrak batu. Namun Screamtail dengan cepat membalasnya hingga membuat Sanggo terpental ke bebatuan, merasakan apa yang dia rasakan. Setelahnya mereka pun berpaling untuk menghadapi Gretass. Sanggo mulai memprovokasi dengan mengeluarkan kata-kata kasar ke arah Gretass, membuat Pokemon Paradox itu marah dan mengetakkan kakinya ke tanah. Sanggo kemudian memerintahkan Glalie Crunch untuk menggigit gadingnya, yang langsung diikuti oleh Screamtail dengan menggigit gading sebelahnya juga.
Namun Gretas berhasil lepas dari cengkraman itu, dan Sanggo memerintahkan Glalie mengkombo Blizzard dan Crunch untuk menghentikan pergerakannya dan mengujinya lagi dengan gerakan yang sama. Tidak ingin ketinggalan, Screamtail mengembuskan angin yang kuat dari mulutnya, yang masih bisa diterobos oleh Gretas, menanduknya hingga terlempar ke bebatuan. Sanggo mulai menertawakan Screamtail lagi, yang kali ini hanya bisa pasrah dan mulai menangis. Sanggo yang merasa sudah cukup puas, dia pun ingin mengakhiri pertarungan tersebut dengan memerintahkan Glalie Ice Spinner yang dibalas Gretas dengan Roll Out. Glalie dan Gretas saling bertuburkan legnya gasing, berputar ke sana kemari tanpa henti. Dan di saat itu Screamtail memperhatikannya dengan seksama, seolah-olah termotivasi dengan hanya melihat pertarungan tersebut. Ketika Gretas datang mendekat, Sanggo pun memerintahkan Glalie self-destruct untuk meledakkan dirinya, yang diikuti dengan Screamtail yang mendorongnya dengan hembusan angin. Namun tak disangka-sangka, Gretas masih mampu menahannya hingga berada dalam jangkauan Sanggo, meledakkan mereka semua sekaligus. Alhasil Sanggo dan yang lainnya terbaring tak sadarkan diri sambil dilihat oleh Pokemon-Pokemon yang berada di sekitarnya. Namun dia sendiri cukup puas karena bisa mengusir Pokemon Paradox tadi, dan juga muji Screamtail atas kerjasamanya. Ketika Screamtail mulai berteriak-teriak, Sanggo secara tak sadar melemparkan Pokeball ke arahnya, berhasil menangkap Pokemon Paradox yang langka tersebut. Menjelang sore harinya, Liko dan Dot tak kunjung menemukan Roy, dan rencananya ingin beritahukan hal ini kepada Fropriet dan Briar. Namun tiba-tiba Roy sudah berada di belakang mereka. Liko dan Dot sangat mengkhawatirkannya yang tiba-tiba menghilang. Dan Roy menyampaikan bahwa dia terpisah dari mereka saat sedang melakukan pertarungan. Ketika ditanya bertarung melawan siapa, Roy menjelaskan bahwa dia bertemu dengan Pokemon yang mirip dengan Magneton, tapi bedanya memiliki rambut yang hitam. Mendengar ini, Liko dan Dot mulai membayangkan Pokemon apa yang dimaksud oleh Roy. Belum sempat menjelaskan, Fropriet dan Briar memanggil mereka untuk turun, menemukan tempat yang pas untuk bermalam. Sanggo yang masih tidak percaya dengan apa yang telah ditangkapnya, dia pun mengeluarkan Screamtail dari dalam Pokeball, yang langsung berteriak-teriak dengan kencang, mendorong Sanggo untuk membungkam mulutnya, menyuruhnya untuk stop berteriak-teriak. Onix pun menanyakan Pokemon jenis apakah itu, dan Sanggo tidak bisa memberikan jawabannya. Dan walaupun Pokemon Paradox ini sangat berisik, dia yakin Screamtail akan sangat berguna nantinya. Di dalam gua, Liko dan Floragato sedang mencuci beras, sedangkan sisanya sibuk menyiapkan lauk pauk. Setelahnya mereka pun makan bersama-sama, dan juga memberikan jatah makanan kepada setiap Pokemon. Setelah selesai makan, Roy menceritakan pertemuannya dengan Pokemon yang mirip dengan Magneton. Fropriet memperingatkan mungkin kali ini dia masih bisa selamat, tapi apa saja bisa terjadi di area Zero ini. Jadi usahakan jangan pernah berkeliaran sendirian. Roy pun berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Setelahnya Briar pun mengajak teman-temannya untuk beristirahat, karena besok mereka akan mencapai spot ditemukannya Pokemon yang mirip dengan Entei. Tentunya mereka membutuhkan tenaga yang banyak untuk bisa sampai ke tempat tersebut. Jadi ada baiknya mereka beristirahat dulu. Namun beberapa saat kemudian, mereka mendengar sesuatu yang berteriak, membuat Liko dan teman-temannya jadi ketakutan. Ketika ditanya suara apakah itu, Briar menjawab itu berasal dari Screamtail, salah satu Pokemon Paradox yang mendiami area Zero.